Tuhan Yesus berfirman dalam Alkitab, "Dan sama seperti di zaman Nuh, begitu juga kelak di hari-hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, kawin, dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu air bah datang dan menghancurkan mereka semua. Demikian juga yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan, minum, menjual, membeli, menanam, dan membangun. Tetapi di hari yang sama Lot keluar dari Sodom, dan turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan menghancurkan mereka semua. Demikian juga pada hari ketika Anak Manusia menampakkan dirinya." Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang datang kembali di akhir zaman berfirman, "Di dunia, gempa bumi adalah awal dari bencana. Pertama, aku membuat dunia, yaitu bumi, berubah. Hal tersebut diikuti dengan tulah dan kelaparan. Ini adalah rencanaku, ini adalah langkah-langkahku. Dan aku akan memobilisasi semuanya untuk melayani aku, untuk menyelesaikan rencana pengelolaanku. Segala bencana akan terjadi satu demi satu. Semua bangsa dan semua tempat akan mengalami bencana, wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, dan gempa bumi di mana-mana. Bencana-bencana ini tidak hanya terjadi di satu atau dua tempat, juga tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Tetapi sebaliknya, bencana-bencana ini akan meluas ke wilayah yang lebih besar lagi. Dan bencana-bencana ini akan bertambah parah. Selama waktu ini segala macam wabah serangga akan muncul berturut-turut. Dan fenomena kanibalisme akan terjadi di semua tempat. Inilah penghakimanku atas semua suku dan bangsa. Di semua negara dan semua tempat di dunia, gempa bumi, kelaparan, malapetaka, segala macam bencana sering terjadi. Sebagaimana aku melakukan pekerjaan besarku di semua negara dan semua tempat, bencana-bencana ini akan muncul lebih parah daripada waktu yang lain sejak penciptaan dunia. Ini adalah awal dari penghakimanku terhadap semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana di seluruh dunia menjadi semakin buruk. Gempa bumi, wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, dan malapetaka serangga terjadi lebih sering dan menyebar kemana-mana. 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7 skala Richter di Haiti menewaskan lebih dari 220.000 orang. 27 Februari 2010, gempa berkekuatan 8,8 skala Richter melanda di Chili. Bulan Maret 2010, kekeringan menimpa 5 provinsi Tiongkok Barat Daya. 7 Agustus 2010, ada tanah longsor besar di Kabupaten Zhougou, Provinsi Gansu di Tiongkok. 4 September 2010, Selandia Baru dilanda gempa berkekuatan 7,2 skala Richter. 12 Januari 2011, Australia dilanda banjir. 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9 skala Richter menghantam pantai timur Jepang, menciptakan tsunami raksasa. Bulan Maret dan April 2011, suhu yang tinggi di Jerman dan Swiss menyebabkan kebakaran hutan. 4 Juni 2011, letusan gunung berapi terjadi di Chili. Antara Juli dan Oktober 2011, Bangkok, Thailand mengalami banjir terburuk dalam 50 tahun. Bulan Juli dan Agustus 2011, Afrika Timur menderita kelaparan besar. Bulan Juli dan Agustus 2012, banyak negara di Amerika Serikat mengalami kekeringan yang lebih dari sebelumnya. 21 Juli 2012, Beijing, Tiongkok dilanda hujan yang ekstrim. Akhir Oktober 2012, Amerika Serikat terkena badai Sandy. Januari 2013, kabut konstan terjadi di Tiongkok Tengah dan Timur. Maret 2013, wabah belalang melanda Israel. Akhir Maret 2013, kasus pertama flu burung H7N9 muncul di Tiongkok. Juni 2013, India terkena banjir. 25 Agustus 2013, angin kencang menyebabkan kebakaran berputar tanpa kendali di California, menghasilkan kebakaran terbesar dalam sejarah. Desember 2013, Timur Tengah diselimuti badai salju pertamanya dalam 100 tahun. 2 Januari 2014, gelombang dingin menghantam Amerika Utara.
27 September 2014, gunung berapi di Gunung Ontake, Jepang meletus. April 2015, gempa bumi melanda Nepal. Juni 2015, banjir besar menghantam Tbilisi, Georgia. 4 Januari 2016, gempa berkekuatan 6,8 skala Richter menghantam timur laut India. 6 Februari 2016, gempa bumi melanda distrik Menong di Kaohsiung, Taiwan. Fakta-fakta ini saja sudah cukup untuk membuat orang melihat kebenaran bahwa firman dan nubuatan Tuhan saat ini sedang diwujudkan dan digenapi. Sebagian orang tidak bisa berhenti bertanya, mengapa semua bencana ini semakin besar serta terjadi lebih sering dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa Tuhan terus mengirimkan bencana alam? Karena umat manusia di akhir zaman telah sangat dirusak oleh setan. Kejahatan, kebejatan, tipu muslihat dan keserakahan. Manusia berpikiran jahat, berebut dan bertarung untuk status sosial, ketenaran dan kekayaan, menyebabkan pertempuran yang tidak pernah berakhir. Mereka membenci kebenaran, menikmati ketidakbenaran, dan hidup dalam dosa tanpa sedikit pun pertobatan. Bahkan menyangkal Tuhan, menolak Tuhan dan menganjurkan kejahatan. Bahkan kelompok orang percaya tertentu di dalam gereja mulai menyerah pada godaan, memilih mengejar tren jahat dunia dan memperoleh kesenangan dari dosa. Zaman yang sungguh jahat dan gelap ini benar-benar merupakan penampakan kembali hari-hari di zaman Nuh. Tuhan Yesus telah bernubuat dalam Alkitab dan sama seperti di zaman Nuh, begitu juga kelak di hari-hari Anak Manusia. Tuhan Yesus telah kembali di akhir zaman dan kali ini Dia adalah inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa yang mengungkapkan semua kebenaran sehingga Dia dapat menyucikan dan menyelamatkan seluruh umat manusia dan melakukan pekerjaan penghakimannya di akhir zaman. Namun Dia dihadapkan dengan perlawanan dan kutukan dari pemerintah ateis dan kalangan beragama. Tidak ada satu orang pun yang secara aktif mencari tahu kebenaran dan mencari terang. Dan tentu saja tidak ada orang yang secara aktif mencari penampakan dan pekerjaan Tuhan. Ini menunjukkan semua manusia telah menjadi begitu jahat dan rusak sehingga akhirnya membenci kebenaran serta memperlakukan Tuhan seakan Dia adalah musuh mereka. Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan benar dan wataknya benar-benar tidak terbantahkan. Ketika manusia yang telah sangat rusak masih tidak mengaku dan bertobat dari dosa-dosanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin mereka tidak dihancurkan oleh bencana besar dan mengerikan yang akan Tuhan kirimkan atas mereka? Oleh karena itu, dalam menghadapi bencana yang akan segera terjadi, apa yang harus kita lakukan agar dilindungi Tuhan dan bertahan hidup melalui bencana terburuk? Mungkinkah dengan cara yang sama saat Tuhan menunjukkan kebaikan kepada Nuh melalui banjir? Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Lihatlah kembali ke zaman bahtera Nuh. Umat manusia sudah sangat rusak, menyimpang dari berkat Tuhan. Tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan. Dan telah kehilangan janji-janji Tuhan. Mereka hidup dalam kegelapan tanpa terang Tuhan. Sewajarnya sifat mereka menjadi tak bermoral, membiarkan diri mereka terperosok dalam kerusakan yang mengerikan. Orang-orang seperti ini tidak bisa lagi menerima janji Tuhan. Mereka tidak layak untuk menyaksikan wajah Tuhan ataupun mendengar suara Tuhan. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan, mencampakkan segala yang telah dianugerahkannya kepada mereka, dan melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Hati mereka semakin lama semakin melenceng dari Tuhan, dan bersamaan dengan itu, mereka menjadi sangat bobrok melampaui segala alasan dan kemanusiaan. Dan mereka menjadi semakin jahat. Dengan begitu, mereka menjadi semakin dekat dengan kematian dan jatuh ke dalam murka dan hukuman Tuhan. Hanya Nuh yang menyembah Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan karena itu dia dapat mendengar suara Tuhan dan mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan. Dia membangun bahtera itu berdasarkan petunjuk firman Tuhan dan mengumpulkan segala macam makhluk hidup. Lalu, setelah semuanya siap, Tuhan melepaskan penghancurannya atas dunia. Hanya Nuh
dan 7 anggota keluarganya yang selamat dari seluruh penghancuran ini. Karena Nuh menyembah Yahweh dan menjauhi kejahatan. Aku harus memberitahukanmu bahwa di zaman Nuh, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan sedemikian rupa sampai-sampai Tuhan tidak tahan menyaksikannya. Sehingga ia pun mengirimkan air bah untuk membinasakan umat manusia. Dan hanya menyisakan keluarga Nuh yang berjumlah 8 orang serta segala jenis burung dan binatang buas. Namun di akhir zaman, orang-orang yang dilindungi Tuhan adalah mereka yang setia kepadanya hingga kesudahannya. Meskipun kedua zaman ini sama-sama sangat rusak, sampai-sampai Tuhan tidak tahan menyaksikannya. Dan umat manusia di kedua zaman ini begitu rusaknya, sampai-sampai menyangkal Tuhan sebagai Tuhan. Dan seluruh manusia di zaman Nuh dibinasakan oleh Tuhan. Umat manusia di kedua zaman ini telah begitu dalam mendukakan Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan masih tetap bersabar terhadap manusia di akhir zaman hingga sekarang ini. Mengapa demikian? Apakah engkau tidak pernah memikirkannya? Jika engkau memang tidak tahu, akan kuberitahu kepadamu. Alasan Tuhan bersikap lebih lunak terhadap manusia di akhir zaman ini bukan karena mereka tidak serusak manusia di zaman Nuh dahulu. Bukan karena mereka telah menunjukkan pertobatan kepada Tuhan. Apalagi karena Tuhan tidak sampai hati membinasakan manusia di akhir zaman yang teknologinya sudah semakin mutakhir. Sebenarnya alasannya adalah karena Tuhan masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di dalam diri sekelompok manusia di akhir zaman. Dan pekerjaan ini akan dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri. Selanjutnya, Tuhan akan memilih sebagian dari kelompok ini untuk menjadi sasaran keselamatannya. Hasil dari rencana pengelolaannya dan akan membawa serta orang-orang itu ke zaman selanjutnya. Jika umat manusia ingin mendapatkan nasib yang baik, jika suatu negara ingin mendapatkan nasib yang baik, manusia harus sujud menyembah kepada Tuhan, bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Jika tidak, nasib dan tempat tujuan manusia tak ayal lagi akan berakhir dalam malapetaka. Firman Tuhan yang Maha Kuasa jelas menjelaskan kepada kita, hanya mereka yang mendengar firman Tuhan dan sepenuhnya menerima keselamatannya yang dapat bertahan hidup di bawah perlindungan Tuhan, melewati bencana paling parah dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Di sisi lain, siapapun yang tidak mencari kebenaran, menolak untuk mendengarkan suara Tuhan, dan menolak keselamatan Tuhan di akhir zaman, akan dihukum dan dibinasakan di tengah-tengah bencana mengerikan ini. Kisah berikut adalah kisah nyata yang diambil dari laporan saksi mata yang terjadi di Tiongkok. Di saat Kabupaten Wenchuan diserang gempa bumi dahsyat pada 12 Mei 2008, ada satu kota yang sepenuhnya lenyap, yaitu Kabupaten Qingping di Mianzhou di Provinsi Sichuan. Hanya ada sedikit orang di dunia yang tahu tentang ini, karena upaya PKT untuk menutupinya. Kabupaten Qingping terletak di barat laut Hanwang di kota Mianzhou, tersembunyi jauh di pegunungan. Sebelum gempa bumi, tempat itu adalah surga yang subur dan indah, selalu penuh udara segar, air jernih dan langit biru, kaya dengan buah kiwi dan ginkgo. Tuhan memberkati wilayah itu dengan pemandangan yang indah dan hasil bumi yang melimpah, semua sebagai berkat bagi penduduk setempat. Tetapi warga kota tersebut tidak bersyukur atau menyembah Tuhan. Sebaliknya, mereka menghabiskan waktu mereka mengejar uang dan mengejar kesenangan dosa. Karena Kabupaten Qingping memiliki gunung yang indah, air paling bersih dan oksigen alami paling murni yang menyegarkan selama musim panas, itu menjadi tempat yang bagus untuk istirahat dan relaksasi. Karena itu penduduk setempat mulai sangat gencar mempromosikannya sebagai lokasi utama untuk agrowisata dan pariwisata. Kawasan itu menjadi tempat rekreasi populer bagi para pejabat pemerintah dari semua tingkatan dan posisi. Banyak dari pejabat ini ingin bekerja di Kabupaten Qingping, dan banyak pemimpin tingkat provinsi juga menjadi pengunjung rutin. Semakin meningkatnya kehadiran para pejabat pemerintah ini menyebabkan peningkatan dalam bisnis untuk hotel,
KTV, klub kesehatan, spa, panti pijat kaki, dan salon kecantikan. Dan meskipun Kabupaten Kingping terletak jauh di pegunungan, kota itu segera memegang predikat sebagai tempat pesta pora dan kehidupan malam yang gemerlap dengan lampu-lampu. Para pejabat PKT mengambil alih tempat yang indah ini yang dulunya merupakan berkat yang diberikan oleh Tuhan dan mengubahnya menjadi Sodom modern. Karena pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dikerjakan di daratan Tiongkok, saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa berkali-kali pergi ke sana untuk mengkhotbahkan Injil. Tapi penduduk setempat berpikir bahwa mereka makmur menjalani hidup tanpa kekhawatiran akan makanan atau pakaian, sehingga mereka tidak membutuhkan keselamatan Tuhan. Karena itu mereka menolak Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa setiap kali Injil itu dikabarkan, dan mereka menutup pintu terhadap keselamatan Tuhan. Mereka bahkan mencaci maki saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa, mengatakan, "Hidup kami luar biasa sekarang. Kalian datang untuk memberitakan Injil kepada kami karena kalian tidak punya hal yang lebih baik untuk dikerjakan. Kami tidak percaya kepada Tuhan, kami hanya percaya pada uang." Meskipun saudara-saudari dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa bersaksi kepada mereka dengan berkata bahwa hanya dengan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, mereka dapat beroleh keselamatan, mereka tidak mau mendengarkan. Para saudara-saudari beberapa kali mendorong mereka untuk memahami bahwa hanya mereka yang menyembah Tuhan yang dapat hidup dengan perlindungan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Sementara mereka yang menolak dan menentang Tuhan yang Maha Kuasa akan menjadi korban bencana dan menghadapi hukuman. Tapi tetap saja penduduk setempat mengabaikan pesan ini. Orang-orang di Kabupaten Kingping pada akhirnya menolak keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sana yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian seperti yang kita semua ketahui, pada jam 2.28 siang tanggal 12 Mei 2008, gempa bumi melanda. Tiba-tiba bumi goyah dan gunung-gunung berguncang. Bongkahan batu raksasa turun dari puncak gunung. Udara dipenuhi dengan debu dan langit menjadi gelap. Beberapa gunung bahkan runtuh hingga sepenuhnya lenyap. Kabupaten Kingping berada di lembah terletak di antara dua gunung besar. Saat gempa terus memburuk, pegunungan bergeser ke tengah dan menghimpit dan dalam sekejap, gunung-gunung itu bersatu. Kabupaten Kingping akhirnya hancur di telan gunung. Orang-orang di kabupaten itu semuanya terperangkap di bawah reruntuhan dan terkubur hidup-hidup. Kabupaten yang memilih untuk tidak menyembah Tuhan ini dibiarkan tanpa perlindungan dan langsung hancur. Kejadian tragis ini mengingatkan kita pada apa yang sudah dicatat dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yahweh menyatakan bahwa Dia ingin menghancurkan Sodom, Abraham berusaha sebaik-baiknya untuk memohon kepada Tuhan Yahweh dan memintanya, jika ada 10 orang saleh yang ditemukan di kota ini, apakah Tuhan masih ingin menghancurkannya? Tuhan Yahweh menanggapi dan menjawab pertanyaan itu. Jika sungguh ada 10 orang saleh di kota ini, aku akan mengubah pikiranku dan tidak akan menghancurkannya. Ternyata, Lot adalah satu-satunya orang benar di kota itu. Meskipun itu akan membahayakan keselamatannya sendiri, dia menyelamatkan 2 malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Pada akhirnya hanya Lot dan 2 putrinya yang mampu melarikan diri dari Sodom, di bawah bimbingan 2 malaikat yang Lot selamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang yang tersisa dan seluruh isi kota dihancurkan oleh api dan belerang Tuhan yang dihujankan atas mereka. Karena itu, kota berdosa yang kejam dan jahat ini yang tidak membaktikan diri untuk menyembah Tuhan, menghilang dari bumi selamanya. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kingping adalah Sodom zaman modern. Tetapi kehancurannya tidak menginspirasi orang lain untuk bercermin. Orang-orang tidak mencari tahu alasan di balik kemarahan Tuhan dan terus melawan Tuhan dengan pemikiran bahwa manusia akan menaklukkan alam, menolak untuk mengubah hidup mereka atau mengubah cara mereka, dan dengan sia-sia mencoba menciptakan apa yang disebut rumah indah hanya dengan kedua tangan mereka sendiri. Setelah gempa bumi, pemerintah mengundang anggota Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi serta insinyur dan teknisi infrastruktur tingkat tinggi lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, pemilihan, dan perancangan wilayah baru. Pemerintah menggelontorkan dana untuk membangun kembali Kabupaten Kingping. Tidak lama setelah itu, Kabupaten Kingping yang baru selesai dibangun dan didirikan jauh di pegunungan.
Kantor pemerintahan kabupaten, rumah sakit, sekolah, dan bangunan tempat tinggal semuanya dilengkapi dengan fasilitas modern terbaru. Di saat orang-orang berterima kasih kepada Partai Komunis untuk kebijakan baik mereka dan merayakan perpindahan mereka ke rumah baru, badai besar tiba-tiba muncul pada 15 Agustus 2009 yang kemudian memicu runtuhnya gunung lain. Tanah longsor yang besar mulai menuruni sisi gunung seperti amarah dan keganasan binatang buas berlomba menuju Kabupaten Kingping yang baru. Sekali lagi dalam sekejap, Kabupaten Kingping yang baru dibangun kembali sepenuhnya terkubur di bawah tanah longsor. Ada lereng di kedua sisi, dan kedua belah sisi benar-benar runtuh. Kau hanya bisa berdiri dengan satu kaki seperti pisau. Sebuah tebing terbentuk. Begitu banyak orang yang aku kenal dan kerja bersamaku tiba-tiba menghilang. Itu sungguh menakutkan. Karena bencana gempa ini, krematorium ternyata terlalu banyak orang tewas. Bahkan jika krematorium membakar 24 jam sehari, mereka tidak bisa mengkremasi semua jenazah. Karena kejahatan mereka, orang-orang yang tinggal di Kabupaten Kingping menolak untuk menerima keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dan 2 kali dibiarkan hancur oleh bencana dahsyat. Ini adalah bencana besar yang mereka datangkan atas diri sendiri dengan menolak Kristus di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti yang diucapkan Tuhan yang Maha Kuasa dalam firman-Nya. Jika rakyat suatu negara atau suatu bangsa tidak dapat menerima keselamatan dan pemeliharaan Tuhan, maka negara atau bangsa seperti itu akan berada di jalan menuju kehancuran, menuju kegelapan, dan akan dimusnahkan oleh Tuhan. Aku ingin setiap orang melihat bahwa semua yang kulakukan adalah benar adanya. Bahwa apapun yang kulakukan adalah pengungkapan dari watakku. Itu bukan perbuatan manusia, apalagi alam semesta yang melahirkan manusia. Sebaliknya, akulah yang telah memelihara segala ciptaan. Tanpa keberadaanku, umat manusia akan binasa dan mengalami pedihnya malapetaka. Tak ada seorang pun yang akan menyaksikan kembali indahnya mentari atau bulan, atau hijaunya dunia ini. Umat manusia hanya akan dapat menatap malam yang membekukan dan lembah kematian yang tak kenal ampun. Hanya akulah yang mampu menyelamatkan manusia. Akulah harapan manusia satu-satunya. Bahkan keberadaan seluruh umat manusia tergantung pada aku seorang. Tanpaku, hidup umat manusia akan terhenti seketika. Tanpaku, manusia akan dilanda bencana dan diinjak-injak oleh bermacam roh jahat. Namun tak seorang pun mendengarkan aku. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan bagi manusia. Jika kita meninggalkan keselamatan Tuhan di akhir zaman, maka tidak peduli seberapa banyak kekayaan materi yang kita miliki, dan tidak peduli seberapa tinggi status sosial kita, atau seberapa hebat kekuatan kita, itu tidak akan menyelamatkan kita dari bencana. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, bencana itu berasal dariku, dan tentu saja diatur olehku. Jika engkau tidak tampak baik di mataku, jangan harap lolos dari bencana itu. Kasih setiaku kuungkapkan kepada orang-orang yang mengasihiku dan menyangkal dirinya sendiri. Dan penghukuman yang dijatuhkan atas orang-orang fasik adalah bukti nyata watakku yang benar. Dan bahkan merupakan kesaksian akan murkaku. Ketika malapetaka datang, kelaparan dan wabah akan menimpa orang-orang yang melawan aku, dan mereka akan menangis. Semua orang yang gemar melakukan segala macam kejahatan, sekalipun mengikut aku selama bertahun-tahun, tidak akan lolos dari dakwaan. Mereka juga akan jatuh ke dalam malapetaka yang jarang terjadi di sepanjang zaman, akan selalu hidup dalam kepanikan dan ketakutan. Para pengikutku yang telah menunjukkan kesetiaan hanya kepadaku, akan bersukacita dan mengeluh-elukan kedahsyatanku. Mereka akan mengalami kesukaan yang tak terkatakan dan hidup dalam sukacita
yang belum pernah kucurahkan kepada manusia sebelumnya. Sebab aku menghargai perbuatan baik manusia dan jijik terhadap kejahatan mereka. Firman Tuhan yang Maha Kuasa memberitahu kita bahwa semua bencana dimulai dan dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan menggunakan bencana sebagai metode untuk menghancurkan semua pembuat kejahatan yang melawan Dia, dan juga sebagai peringatan untuk membangkitkan kelompok orang-orang yang benar-benar memiliki hati dan jiwa, membimbing orang-orang itu dan membantu mereka datang ke hadapannya untuk menerima keselamatannya di akhir zaman. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan Tuhan di akhir zaman. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan berpikir bahwa bencana hanyalah kejadian alami yang tidak menargetkan korbannya. Sebenarnya, setiap bencana dikirim untuk memenuhi tujuan spesifiknya sendiri. Berapa banyak orang yang akhirnya tewas hanya dalam satu gempa bumi atau wabah? Berapa banyak orang yang akan dilaporkan sebagai korban sebagai hasil akhir dari banjir atau perang, di mana bencana ini akan membinasakan golongan orang tertentu? Semua hal ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Mereka yang terkutuk tidak dapat melarikan diri. Tuhan adalah kudus, benar, dan tak terbantahkan. Dalam menghadapi berbagai bencana, siapapun yang melakukan kejahatan dan menolak Tuhan tidak dapat melarikan diri dari tangan adil dari hukuman Tuhan. Tidak peduli apa langkah yang mereka gunakan untuk mencoba dan membantu diri mereka sendiri. Sementara mereka yang benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa akan dapat menghindari kematian, bahkan sekalipun mereka berada di pusat gempa bumi. Tuhan akan menggunakan cara-cara ajaib untuk melindungi mereka dari kehancuran dan menyelamatkan hidup mereka. Untuk bagian selanjutnya, kami akan berbagi dengan Anda tentang pengalaman sejati dari beberapa saudara-saudari di Gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang menerima perlindungan dan keselamatan Tuhan di daerah-daerah yang terkena dampak paling parah selama gempa bumi Sichuan pada 12 Mei 2008. Aku dan suamiku telah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa baru selama 2 bulan. Dan karena aku lumpuh, sebagian besar tubuhku tidak bisa bergerak. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di tempat tidur. Pada saat itu, kami tinggal di lantai 5. Ketika gempa melanda, gedung berguncang keras. Tempat tidur tiba-tiba berguncang-guncang dan aku jatuh. Segera setelah aku jatuh di lantai, atap runtuh, jatuh dan menghancurkan tempat tidurku. Lalu potongan langit-langit lain jatuh, tetapi tertahan oleh kursi, yang menciptakan ruang yang aman tepat di mana aku terbaring di lantai. Aku tidak terluka sama sekali. Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul dalam pikiranku, yang menyuruhku merangkak maju dan melihat apakah aku bisa menemukan jalan keluar. Jadi aku mulai merangkak maju. Aku menyingkirkan bata, dan aku melihat cahaya. Lalu aku mulai berteriak meminta bantuan. Aku tidak berharap putra sulungku mendengarkanku, tapi dia mulai menggali, dan aku diselamatkan 3 jam kemudian. Ketika gempa melanda, suamiku ada di kamar mandi. Ketika dia mendengarku minta bantuan, dia mencoba berlari ke arahku, tapi dia terperangkap 2 kali di dalam oleh pintu kamar mandi. Pada saat inilah atap langit-langit runtuh, dan keranjang bambu jatuh menimpanya. Suamiku terlindung dengan duduk di dalam keranjang bambu. Dia terperangkap di reruntuhan selama 30 jam. Ketika dia panik dan tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberinya kekuatan dan keyakinan, dan dia bisa menenangkan dirinya dan menunggu dengan sabar. Pada waktu itu, putraku sedang berusaha mencari tentara untuk membantu suamiku. Mereka takut bahaya dan menolak membantu kami. Tapi setelah putraku terus memohon-mohon, mereka akhirnya menggali lubang dan menarik suamiku keluar. Puji Tuhan. Putra sulungku bekerja di pabrik turbin Dongfang. Pada hari itu dia kebetulan bertukar shift kerja dengan orang lain, sehingga dia tidak pergi bekerja. Setelah itu, kami tahu bahwa banyak orang di pabriknya yang meninggal. Berkat perubahan shift itu, putraku terhindar dari kematian. Cucu laki-lakiku yang berumur 7 tahun bersekolah di sekolah dasar Dongki. Dia merangkak keluar dari lubang setelah gempa, dan dia tidak terluka sama sekali.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami benar-benar bersyukur atas Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, puji Tuhan. Karena imanku dan suamiku kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semua 3 generasi keluarga kami menerima perlindungan luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan. Kasih Tuhan Yang Maha Kuasa sungguh indah. Aku akan membicarakannya selamanya. Pada tanggal 12 Mei, aku memanen rapa di ladangku sendiri di Gunung Laigu. Tiba-tiba, aku merasa bumi mulai bergetar dan dunia berputar. Tapi pada awalnya, kupikir aku terkena sengatan panas. Kemudian setelah beberapa saat, aku melihat gunung bergoyang dan berayun maju mundur. Ini nyata. Segera, retakan lebar beberapa meter terbuka, dan aku melihat batu-batu berjatuhan ke arahku. Aku sadar bahwa itu adalah gempa bumi. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menghindari bahaya, sambil terus berdoa dalam hati agar Tuhan menolongku. Aku berkata, "Ya Tuhan, Juru Selamatku, aku tahu bencana ada dalam kendali-Mu. Kau memberikan ini untuk menghajar semua yang tidak taat dan jahat. Ini adalah kebenaran-Mu. Dan aku tahu aku memiliki banyak hal yang Kau benci. Tidak peduli bagaimana Kau menghajarku, aku bersedia menaati-Mu. Bahkan jika aku ditelan bumi seperti 250 pemimpin yang menentang Musa, aku akan memuji kebenaran-Mu." Aku terus berdoa seperti itu dan berjanji untuk taat. Dan perlahan, hatiku berhenti, merasa penuh ketakutan dan kegelisahan, serta berubah menjadi tenang dan damai. Kemudian sesudahnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku sendiri yang menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Karena gempa yang sangat kuat, gunung tempat aku berdiri terbelah seperti diukir dengan pisau. Setengah gunung di sebelahku langsung runtuh menyatu dengan bumi. Tapi separuh lagi di mana aku berdiri tidak runtuh sama sekali. Dan aku sama sekali tidak tergores sedikit pun. Saat ini terjadi, keluargaku melihat gunung tempatku bekerja runtuh dari kejauhan. Mereka semua mengira aku sudah tewas. Tidak ada yang berpikir bahwa aku akan selamat, bahwa aku masih hidup dan sehat. Seluruh keluargaku terharu. Orang yang tidak percaya yang mendengar ceritaku ini mengatakan bahwa aku hanya beruntung. Namun aku tahu bahwa keberuntungan tidak menyelamatkanku. Itu adalah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Aku berbagi pengalamanku dengan banyak saudara-saudari kita. Setelah itu mereka berkata, "Tuhan yang Maha Kuasa, begitu Maha Kuasa." Puji Tuhan. Pada siang hari tanggal 12 Mei, aku menaiki bus pergi ke Kabupaten Sangjau. Dan sekitar 12 orang di dalam bus. Pada jam 2.28 siang, bus telah menuju ke kaki gunung. Bus itu mulai bergetar keras. Dan kemudian ada suara benturan yang memekakan telinga. Aku tahu itu gempa bumi. Bebatuan ini terus-menerus jatuh dari gunung, menghalangi bagian depan dan belakang bus, dan menghancurkan atapnya. Di dalam bus itu sangat kacau. Orang-orang berlarian di luar. Juga mereka berteriak ke surga. Beberapa memanggil Buddha, beberapa memanggil Guanyin. Itu membuatku sangat cemas. Karena aku tahu bahwa mereka berdoa kepada dewa-dewa palsu dan roh jahat. Hal itu tidak akan menyelamatkan mereka. Jadi aku berteriak, "Panggil Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian harus berdoa kepadanya." Tetapi pada saat itu tidak ada yang mendengarkanku. Mereka mencoba melarikan diri. Dan segera, semua orang di bus melarikan diri, meninggalkan aku sendirian. Jadi aku terus berseru, "Tuhan yang Maha Kuasa, selamatkanlah aku." Setelah gempa, aku keluar dari bus. Orang-orang yang keluar dari bus, sebagian telah tewas, sementara yang lain terluka. Semua orang yang selamat pasti berpikir bahwa aku sudah tewas tertimpa. Tapi ketika mereka semua melihatku hidup dan tanpa satu goresan pun, mereka mengatakan itu pasti semacam mukjizat. Mereka semua ingin tahu bagaimana aku bisa selamat. Jadi aku berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Aku meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk melindungiku. Jadi Tuhan mendengarkan doaku dan Dia menyelamatkan aku. Setelah mendengarkan aku,
Mereka semua percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa hari kemudian, aku merasakan gempa susulan di kaki gunung. Saat berjalan dengan beberapa orang, bebatuan di gunung terus berjatuhan. Dan karena jalan itu sangat panjang, orang-orang begitu ketakutan. Kami benar-benar berada dalam masalah. Ketika semua orang panik dan tidak yakin apa yang harus dilakukan, aku mulai berteriak kepada mereka. Dengarkan apa yang kukatakan. Jangan memanggil Buddha. Jangan memanggil Guan Yin. Semua orang memanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian orang-orang itu bersamaku memanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan itu, kami lewati jalan berbahaya tersebut. Kami selamat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Begini, ayah mertuaku biasanya tidur siang. Tapi sekitar tengah hari pada tanggal 12 Mei, ayah mertuaku mengeluh bahwa dia tidak bisa tidur. Jadi dia pergi menyemprotkan pestisida ke ladang kami. Aku pergi bersamanya untuk mencabuti rumput liar. Tapi begitu kami sampai di sana, gempa bumi terjadi. Pada saat itu rumah kami benar-benar runtuh. Tapi kami tidak di dalam, jadi kami sama sekali tidak terluka. Gempa itu terjadi setelah kami berdua pergi. Itu sungguh perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Putriku saat itu berusia 10 tahun. Dia ada di sekolah. Di hari terjadi gempa. Setiap bangunan di sekolahnya benar-benar runtuh. Dan sebagian besar anak-anak di kelasnya tewas tertimpa. Hanya ada 4 anak yang selamat. Di antara mereka, hanya anakku yang benar-benar tidak terluka. 3 lainnya ditemukan terluka parah. Aku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika bukan karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak mungkin keluargaku akan mampu bertahan dari bencana besar seperti itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Melalui kasus nyata yang kita dengarkan ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa bahkan orang-orang yang telah sangat rusak sampai titik yang layak untuk dibinasakan, jika mereka mengaku dosa kepada Tuhan, meninggalkan perilaku jahat mereka dan datang ke hadirat Tuhan untuk menerima keselamatan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia serta memberi mereka perlindungannya di tengah bencana yang akan terjadi. Tetapi bagi mereka yang mengejar kehidupan yang penuh dengan kejahatan dan dosa, yang tidak mengakuinya dan memilih untuk meninggalkan keselamatan Tuhan di akhir zaman, mereka akan jatuh seperti orang-orang di Kabupaten Qingping, dan pada akhirnya mereka akan tunduk pada hukuman adil Tuhan atas kejahatan mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan menggunakan sikapnya untuk memberitahu manusia hal berikut. Bukannya Tuhan tidak menoleransi manusia, atau dia tidak mau menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Hanya saja mereka jarang bertobat dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan jarang manusia benar-benar berbalik dari jalan mereka yang jahat dan meninggalkan kejahatan di tangan mereka. Dengan kata lain, ketika Tuhan marah kepada manusia, Dia berharap manusia akan mampu sungguh-sungguh bertobat. Dan Dia berharap melihat pertobatan sejati manusia, di mana Dia akan dengan bebas mencurahkan belas kasihan dan toleransinya kepada manusia. Ini berarti perbuatan jahat manusia mendatangkan murka Tuhan, sementara belas kasih dan toleransi Tuhan diberikan kepada mereka yang mendengarkan Tuhan dan benar-benar bertobat di hadapannya, kepada mereka yang dapat berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan meninggalkan kejahatan di tangan mereka. Sikap Tuhan dinyatakan dengan sangat jelas dalam perlakuannya terhadap penduduk Niniwe. Belas kasihan dan toleransi Tuhan tidak sulit didapat. Dia menginginkan pertobatan sejati dari manusia. Selama manusia berbalik dari jalan mereka yang jahat dan meninggalkan kejahatan di tangan mereka, Tuhan akan mengubah hatinya dan mengubah sikapnya terhadap mereka.